Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Matkul Manajemen Sumber Daya Manusia yang disingkat dengan SDM. Yang terhormat teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Baiklah, yang pertama-tama marilah kita haturkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan jasmani maupun rohani sehingga kita masih tetap bahagia sampai saat ini. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi baginda besar kita, Nabi Allah Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menerang sehingga kita masih dapat merasakannya sampai saat ini. Oke teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, saya perwakilan dari kelompok 1 dari Matkul Manajemen Sumber Daya Manusia dan dengan teman saya yang bernama Muhammad Rizal. Di sini kami membuat tugas tentang manajemen sumber daya manusia. Di sini kami membawakan materi tentang etika, hak dan disiplin. Baiklah, saya sendiri di sini bertugas untuk menyampaikan tentang etika, hak sumber daya manusia yang disingkat dengan SDM. Yang pertama kita bahas tentang etika. Pengertian etika menurut etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak, kesusilaan atau adat kebiasaan atau kostum. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti yaitu adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Di sini kita mempelajari tentang etika. Etika itu adalah kebiasaan tentang cara hidup manusia. Etika dan moral lebih kurangnya sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Di sini sebenarnya etika dan moral itu hampir sama. Cuman kalau di dalam masyarakat itu terjadi beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah etika untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku, sedangkan moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan. Jadi kalau moralitas itu adalah penilaian, sedangkan etika itu tentang kalau etika tentang sistem nilai-nilai yang berlaku. Menurut para ahli, etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat, kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Di dalam ini, etika itu adalah kebiasaan setiap seseorang atau setiap individu per orang dalam melakukan aktivitas. Dia sudah mengetahui baik yang buruk maupun yang baik yang benar dan yang buruk. Jadi etika ini membahas tentang kebiasaan dan perilaku manusia tentang mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk. Dan dalam pergaulan antara sesamanya menegaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut dengan etik, berasal dari kata Yunani ethos yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Jadi kalau menurut bahasa Yunani, etika ini dengan berasal Yunani ethos yang berarti dengan
norma-norma, nilai-nilai, kaidah dan ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Itu makna dari etika. Yang selanjutnya saya akan menyampaikan tentang hak. Hak merupakan sesuatu yang mutlak milik pemiliknya dan penggunanya, tergantung kepada mereka sendiri. Sebagai contohnya, misalnya seperti hak mengeluarkan pendapat, hak mendapatkan pengajaran dan lain sebagainya. Jadi hak ini tidak lazim lagi kita dengar. Hak itu adalah kepemilikan pribadi. Hak kita untuk bersuara, hak kita untuk melakukan kegiatan apapun, kegiatannya itu tergantung dengan hak kita. Di dalam kepemerintahan itu ada yang dikenal dengan HAM, itu tentang hak asasi manusia. Jadi hak ini menjelaskan tentang hak kita untuk memilih sesuatu, hak kita untuk menentukan sesuatu, hak kita untuk belajar, hak kita untuk diberi pelajaran terhadap manusia-manusia lain, terhadap manusia-manusia yang lebih pintar dari kita, terhadap dengan guru-guru kita. Kita berhak untuk mendapatkan ilmu dari mereka dengan syarat kita belajar dan menekuni dan mematuhi perintah-perintah mereka. Dan ada dalam hal ini terdapat beberapa pendapat para ahli. Menurut ahli yang pertama yaitu Suerjono Suekanto. Menurut Suerjono Suekanto, hak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak searah atau relatif. Itu menurut Suerjono Suekanto. Yang pertama, hak searah relatif. Pembagian hak yang pertama menurut Suerjono adalah hak searah atau relatif. Pada umumnya hak muncul dalam hukum perikatan atau perjanjian. Contohnya seperti hak untuk menagih atau hak untuk melunasi prestasi. Jadi menurut Suerjono ini hak itu dibagi menjadi dua. Menjadi yang pertama itu hak searah atau relatif. Pada umumnya hak muncul dalam hukum berkaitan perjanjian. Menurut Suerjono ini pada umumnya hak ini terdapat dalam suatu perikatan atau sebuah perjanjian. Ada hak seseorang untuk menagih sebuah perjanjian atau menagih sebuah perikatan, atau berhak untuk bertanggung jawab dalam sebuah perjanjian. Dan yang kedua, hak jamak arah atau absolut. Berikutnya adalah hak jamak arah atau absolut. Adapun jenis pembagian hak ini terdiri sebagai berikut. Hak dalam HTN, hukum tata negara, yang pada penguasa menagih pajak pada warga, hak asasi, hak kepribadian, hak atas kehidupan, hak tubuh, hak kehormatan dan kebebasan. Jadi yang kedua yaitu menurut Suerjono yaitu hak jamak arah atau absolut. Itu terbagi jadi menjadi dua. Yang pertama hak tata negara. Jadi hak pada penguasa negara itu berhak menagih pajak kepada setiap masyarakat. Contohnya di negara kita, di negara Indonesia ini, pemerintah berhak menagih pajak kepada setiap masyarakat dan setiap individu yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya hak kekeluargaan, hak suami istri, hak orang tua, hak anak-anak. Di sini hak terhadap anak-anak, hak suami istri itu udah dipakukan dalam pemerintah. Itu berhak untuk setiap suami istri, setiap anak-anak maupun setiap keluarga itu berhak ingin melakukan sesuatu. Yang selanjutnya hak atas objek imaterial, hak cipta, merek dan hak paten. Jadi di sini kita berhak mengakui hak cipta kita sendiri dan tanpa memplagiat dari karya-karya orang lain. Jadi kita berhak untuk memiliki pribadi atas ciptaan kita sendiri. Yang kedua yaitu menurut Profesor Dr. Notenegoro. Menurut Profesor Dr. Notenegoro, menurutnya hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat
oleh pihak lain maupun juga yang pada prinsipnya dapat diturut secara paksa olehnya. Jadi menurut profesor ini adalah hak adalah kuasa untuk menerima ataupun melakukan sesuatu semestinya diterima atau dilakukan melulu. Jadi hak menurut profesor ini adalah hak untuk setiap individu untuk melakukan sesuatu dan lain sebagainya. Oke, materi selanjutnya tentang kedisiplinan sumber daya manusia yaitu SDM yang akan disampaikan kepada saudara teman saya yaitu yang bernama Muhammad Rizal. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dipaparkan sebelumnya oleh saudara Angles. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasannya. 2.1 Disiplin kerja. Disiplin kerja yaitu suatu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban pada peraturan perusahaan atau organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Menegakkan disiplin kerja sangat penting bagi perusahaan. Dengan adanya disiplin kerja akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan kerja perusahaan sehingga memperoleh hasil yang optimal. Sedangkan bagi karyawan, disiplin kerja memberikan dampak suasana kerja yang menyenangkan sehingga akan menambah semangat di dalam melaksanakan pekerjaannya. 2.2 Indikator disiplin kerja. Di dalam melakukan disiplin kerja terdapat beberapa indikator yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, disiplin waktu. Disiplin waktu di sini diartikan sebagai sikap atau tingkah laku yang menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja yang meliputi kehadiran dan kepatuhan karyawan pada jam kerja. Karyawan melaksanakan tugas dengan tepat waktu dan benar. Lalu yang kedua, disiplin peraturan. Peraturan maupun tata tertib yang tertulis dan tidak tertulis dibuat agar tujuan suatu organisasi dapat dicapai dengan baik. Untuk itu dibutuhkan sikap setia dari karyawan terhadap komitmen yang telah ditetapkan tersebut. Kesetiaan di sini berarti taat dan patuh dalam melaksanakan perintah dari atasan dan peraturan, tata tertib yang telah ditetapkan, serta ketaatan karyawan dalam menggunakan kelengkapan pakaian seragam yang telah ditentukan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, disiplin tanggung jawab. Salah satu wujud tanggung jawab karyawan adalah penggunaan dan pemeliharaan peralatan yang sebaik-baiknya sehingga dapat menunjang kegiatan kantor berjalan dengan lancar, serta adanya kesanggupan di dalam menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan. Lalu yang keempat, keadilan. Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Dengan adanya keadilan yang baik akan menciptakan kedisiplinan yang baik pula. Jadi ketika keadilan harus diterapkan dengan baik pada setiap perusahaan supaya kedisiplinan karyawan perusahaan baik pula. Lalu yang kelima, waskat. Waskat atau pengawasan melekat adalah tindakan nyata dan paling efektif di dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan. Waskat atau pengawasan melekat sangat efektif merangsang kedisiplinan dan moral kerja karyawan. Karyawan akan merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan, dan pengawasan dari atasannya. Lalu yang keenam, ketegasan. Ketegasan pimpinan di dalam melakukan tindakan akan memengaruhi kedisiplinan karyawan perusahaan itu sendiri. Pimpinan harus berani dan tegas bertindak untuk menghukum setiap karyawan yang indisipliner atau melanggar peraturan sesuai dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Ketegasan seorang pimpinan menegur dan menghukum setiap karyawan yang
indisipliner akan mewujudkan kedisiplinan yang baik pada perusahaan tersebut. Yang ketujuh, sanksi. Sanksi berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. Dengan adanya sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan. Sikap perilaku indisipliner karyawan juga akan semakin berkurang. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai pembahasan kali ini. Saya Muhammad Rijal dan rekan saya saudara Angles Firnanda izin undur diri. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.